Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menggosok hidungnya dan dengan tenang berkata, "Kamu salah paham. Aku sedang mencari Tuan Kang, bukan Tuan Pil Surga sembarangan. Tuan Kang tidak hanya pandai dalam alkimia, tetapi dia juga pandai menyembuhkan formasi. Dia pandai mengobati semua jenis penyakit yang sulit dan rumit yang disebabkan oleh kerusakan jiwa. Namun, saya khawatir itu tidak sesuai dengan permintaan rekan Li. Itu hanya akan menjadi usaha yang sia-sia." Pria muda yang menyebut dirinya Gao Feng tersenyum dan perlahan berbicara. "Kau mengenaliku." Saat Han Li mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. "Saya mungkin bisa membantu Anda dengan permintaan Anda. Mengapa Anda tidak datang ke kediaman sederhana saya untuk mengobrol?" Gao Feng melanjutkan dengan senyum tulus. Ekspresi Han Li tidak berubah setelah mendengar ini, tapi dia berkonflik secara internal. Pemuda berjubah ungu jelas memiliki motif tersembunyi. Dia tidak perlu terlalu banyak berpikir untuk mengetahui bahwa dia berhubungan dengan salah satu saudara laki-laki dan perempuan si Chuan Kong. Namun, Weeping Soul Beast masih tidak sadarkan diri dan itu bukan solusi jangka panjang. Oleh karena itu, setelah ragu-ragu, Han Li memutuskan untuk mengikutinya. Karena berada di kota Yang Ye, dia percaya bahwa mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Bahkan jika dia menghadapi seorang kultivator Grand Zenith Heaven, dia tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Paling tidak, dia memiliki beberapa pengalaman dalam melarikan diri. "Baiklah, kalau begitu aku akan." Sebelum Han Li selesai berbicara, suara lain terdengar dari sisinya, memotongnya. Bukankah ini kakak Gao? Di mana Anda mendapatkan binatang eksotis, Tai Ho, kali ini?" Seorang wanita cantik berambut putih dengan sosok yang sangat indah meremas sisi Han Li dan berkata, "Jangan khawatir. Wanita ini tidak lain adalah wanita yang muncul di toko setelah Han Li pergi. Hari ini, dia mengenakan gaun seputih salju alih-alih baju zirah, membuatnya tampak lebih cantik dan lembut." "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak punya waktu untukmu sekarang. Rekan Li, ayo pergi." Gao Feng mengerutkan kening melihat penampilan wanita itu lalu berkata kepada Han Li. Ketika Han Li mendengar kata Tai Ho, dia mengerti maksud wanita berambut putih itu. Kewaspadaan di hatinya melampaui urgensi untuk menyelamatkan Weeping Soul Beast. "Maaf, aku tiba-tiba teringat bahwa ada hal penting yang harus aku tangani. Aku tidak akan mengganggumu lagi." Dia menangkupkan tinjunya dan berkata. Dengan itu, dia segera berbalik dan meninggalkan jalan melihat langit, kembali ke distrik Raka. Saat malam tiba, Han Li kembali ke kediaman pangeran ketiga. Ketika dia melewati sebuah taman di tengah, dia kebetulan bertemu dengan si Pokong yang sedang duduk di paviliun batu di halaman sambil minum sendirian di bawah sinar bulan. "Lama tidak bertemu, rekan Daois Li. Apakah Anda mau minum dengan saya?" Si Pokong memanggil Han Li sambil tersenyum. Setelah ragu sejenak, Han Li berjalan ke paviliun batu dan tiba di meja. Melihat sudah ada cangkir anggur di depan si Pokong, dia membungkuk padanya lalu duduk. "Yang mulia, mengapa Anda ingin minum di bawah sinar rembulan hari ini?" kata Han Li sambil tersenyum. Si Pokong pertama-tama menuangkan secangkir anggur untuk Han Li, lalu berkata, "Aku sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga aku belum bisa mengunjungi rekan Daois Li. Aku benar-benar tidak sopan. Hari ini, saya mendengar bahwa rekan Daois Li suka minum dari cangkir, jadi saya membawa botol Intoxicated Immortal berusia ribuan tahun ini dengan maksud untuk berbagi beberapa cangkir dengan Anda. Sayangnya, Anda kebetulan sedang keluar, jadi saya tidak punya pilihan selain menuangkan secangkir dan minum sendiri." "Benar, saya membuat Yang Mulia menunggu begitu lama. Saya harus menghukum diri saya sendiri dengan secangkir anggur," kata Han Li,
lalu mengambil cangkir itu dan meminumnya dalam sekali teguk. Haha, menyegarkan. Dengan temperamen seperti itu, rekan Li, tidak heran saudara ke-13 saya akan memperlakukan Anda sebagai teman baik. Si Pokong tertawa keras. Saudara Si telah berkultivasi tertutup selama beberapa waktu. Aku ingin tahu kapan dia akan keluar. Han Li bertanya dengan santai. Kakak ke-13 telah mengalami liku-liku yang tak ada habisnya, dan dia telah mengumpulkan banyak luka dalam di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, dia telah mengalami beberapa malapetaka hidup dan mati, jadi pemahamannya tentang kultivasi berbeda dari sebelumnya. Keuntungannya dari menerobos kali ini mungkin akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Si Pokong mengangguk. Kalau begitu aku harus memberi selamat kepada saudara Si sebelumnya. Begitu dia selesai berbicara, Han Li mengangkat cangkir anggurnya dan mendentingkannya dengan Si Pokong, lalu meminumnya dalam sekali teguk. Rekan Taois Li, saya sudah memikirkan cara menyelamatkan rekan Daois jiwa menangis, tetapi pada akhirnya, saya masih harus menjelaskannya kepada Anda. Masalah ini sedikit rumit. Bukannya aku tidak mau membantu, tapi waktunya tidak tepat. Saya harap Anda bisa mengerti. Si Pokong mengguncang cangkir anggurnya dengan ringan dan tidak meminumnya. Setelah berpikir sejenak, Han Li mengangguk dan berkata, kalau begitu aku harus menyusahkan Yang Mulia. Si Pokong meminum anggur di cangkirnya, mengucapkan selamat tinggal, lalu pergi. Setelah bermeditasi di halaman sebentar, Han Li kembali ke Taman Changting. Begitu dia memasuki kamarnya, dia membuka semua batasan, mengeluarkan mata soliter Taiyan, dan memegangnya di telapak tangannya. Kemudian, dia diam-diam mengaktifkan teknik fantasi 5 elemen besar. Sejak itu, dia tinggal di kediaman pangeran ketiga dalam pengasingan dan tidak pernah pergi. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Han Li sedang berkultivasi di kamarnya. Cahaya keemasan melonjak di sekelilingnya seperti air pasang. Di bawahnya, ada lapisan pasir keemasan yang menutupi tanah. Api keemasan melonjak di sisi kirinya, dan sebuah botol harta karun tergantung tinggi di atas kepalanya. Di belakangnya, ada roda emas yang berputar santai. Benang emas terkondensasi dalam kekosongan di sisi kanannya, membentuk bentuk pohon. Hukum waktu melonjak di seluruh ruangan, dan bahkan cahaya di ruangan itu tampak terdistorsi. Beberapa tempat gelap dan suram, sementara yang lain menyilaukan. Tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba menarik tangannya dari gerakan mantra, dan semua objek yang terwujud langsung terbang kembali ke tubuhnya. Semua cahaya keemasan yang memenuhi seluruh ruangan juga menghilang. Saat ini, cahaya di dalam ruangan kembali normal. Hari sudah agak gelap, tapi hari sudah mendekati senja. Han Li perlahan membuka matanya, menghembuskan napas ringan, lalu berdiri. Di pintu kamar, dia merapikan pakaiannya, membuka semua batasan di kamar, dan mendorong pintu hingga terbuka. Di luar Taman Changting berdiri seorang pemuda berambut putih dan berpakaian ungu. Siapa lagi kalau bukan si Chuan Kong? Begitu dia melihat Han Li, wajah si Chuan Kong berbinar, dan dia dengan cepat berjalan ke arahnya. Selamat kepada rekan Taois Si karena berhasil naik ke tahap Dewa Primordial. Han Li memberi selamat padanya setelah melihat ini. Selamat untukmu juga. Aku bisa melihat bahwa kultivasi saudara Li juga meningkat sedikit. Saya telah keluar dari pengasingan selama lebih dari setengah bulan, dan saya ingin melihat Anda, tetapi saya tidak bisa. Jika bukan karena saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Anda, saya benar-benar tidak ingin mengganggu Anda. Si Chuan Kong tersenyum. Tidak apa-apa, aku sudah lama mengasingkan diri, dan sudah waktunya bagiku untuk bergerak. Tapi apa yang ingin Anda diskusikan? Han Li melambaikan tangannya dan bertanya. Beberapa hari yang lalu, kakak ketiga datang untuk memberi tahu saya bahwa ayah mungkin akan segera keluar dari pengasingan, dan mungkin ada kesempatan untuk menyelamatkan jiwa menangis, kata si Chuan Kong. Oh,
Apakah ini benar? Han Li mendengar ini dan langsung bertanya. Kakak ketiga dan aku sudah merencanakannya. Selama perayaan keluarnya ayah dari pengasingan, aku akan mengumumkan pencapaianmu kepadanya, dan pada saat yang sama, memberitahu semua orang bahwa dengan bantuanmu aku dapat menemukan salah satu harta karun klan, Luoza Pipa. Dan beritahu mereka bahwa tanpa perlindungan Anda, saya tidak akan bisa keluar dari Gunung Sihuan, apalagi lolos dari upaya pembunuhan, kata si Chuan Kong dengan percaya diri. Kakak Si, apa yang kamu coba lakukan dengan menaruh semua pujian di kepalaku dan mengambil semua pujian untuk dirimu sendiri? Beritahu saudara dan saudari Anda yang mengincar Anda dengan tamak. Apakah kamu masih adik kecil yang baik dan biasa-biasa saja seperti dulu? Han Li mendengar kata-kata si Chuan Kong dan berkata setelah hening beberapa saat. Haha, mereka tidak akan percaya padaku, tidak peduli apa yang aku katakan. Alasan mengapa saya melakukan ini adalah untuk meminta hadiah dari ayah. Si Chuan Kong berkata sambil tersenyum. Maksudmu, untuk meminta Raja Iblis memerintahkan High Priestess untuk menyelamatkan Weeping Soul? Han Li tiba-tiba mengerti. Itu benar. Selama ayah berkata begitu, kakak pun tidak akan bisa menolak. Si Chuan Kong tersenyum. Pantas saja pangeran ketiga mengatakan bahwa dia sudah memiliki rencana untuk masalah ini. Jadi ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Bibir Han Li melengkung membentuk senyuman. Kakak ketiga selalu teliti. Kakak Li, yakinlah, kata si Chuan Kong. Keduanya tidak bertemu untuk waktu yang lama dan mengobrol selama setengah hari sebelum kembali ke tempat masing-masing. Setelah kembali ke kamarnya, Han Li tidak bisa berkultivasi dengan tenang. Karena itu, dia membuka surga cabang bunga dan mengunjungi jiwa menangis lagi. Selama bertahun-tahun, selain berkultivasi, dia tidak pernah berhenti mencari cara untuk menyelamatkan jiwa yang menangis. Namun, tidak ada kemajuan. Awalnya, dia berencana untuk pergi jika si Chuan Kong tidak keluar dari pengasingan. Sekarang dia memiliki jaminan si Chuan Kong, dia merasa jauh lebih nyaman. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, saat Han Li sedang berkultivasi di mansionnya, suara bel yang keras tiba-tiba datang dari luar dan dengan mudah menembus batasan yang telah dia buat di kamarnya. Bunyi bel mengandung kekuatan yang tak terlukiskan yang menyebabkan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya bergetar dan bergelombang seperti ombak. Namun, gemetar ini tidak berbahaya. Sebaliknya, itu memberi Han Li perasaan nyaman. Dia berhenti berkultivasi dan keluar dari kamarnya menuju taman paviliun panjang. Suara lonceng yang nyaring dan jernih datang dari puncak Gunung Suci. Bersamaan dengan suara bel, lingkaran-lingkaran cahaya perak muncul dari puncak gunung dan menyebar ke sekitarnya. Para pelayan di rumah pangeran ketiga sangat gembira saat mendengar suara bel. Mereka segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan duduk dengan menyilangkan kaki. Bel berbunyi terus-menerus untuk waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh sebelum akhirnya berhenti. Para pelayan di mansion terbangun satu demi satu. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan dan aura di tubuh mereka jelas lebih murni. Han Li merasakan ini, dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Ini adalah Triple Secret Yuan Suppression Bell klan saya. Ini memiliki efek membersihkan vitalitas. Namun, mengaktifkannya menghabiskan banyak vitalitas. Ini hanya akan dibunyikan ketika sesuatu yang penting terjadi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari depannya. Mengikuti suara ini, sinar cahaya perak muncul di kehampaan dan berkumpul di satu tempat. Dalam sekejap mata, itu membentuk sosok tembus pandang. Itu adalah si Chuan Kong. Ini klon luar angkasa. Setelah Taois Si maju ke alam Dewa Tai, kendali Anda atas hukum ruang menjadi lebih indah. Saya terkesan. Han Lai tersenyum. Haha, Taois Li, kamu menyanjungku. Itu hanya mirror clone. Kekuatannya hanya 10 hingga 20% dari tubuh aslinya.
Satu-satunya keuntungan adalah dapat memproyeksikan jarak jauh dan sebagian besar digunakan untuk komunikasi. Wajah si Chuan Kong mengungkapkan sedikit kebanggaan. Han Li tercengang. Tiba-tiba, ingatan saat dia menggunakan botol langit untuk melakukan perjalanan ke domain infernal muncul di benaknya. Ketika Raja Iblis tiba di medan perang, dia sepertinya telah melakukan kekuatan supernatural dari klon cermin. Namun, itu jelas lebih indah dan mendalam daripada yang dilakukan si Chuan Kong. Rekan Taois Si, karena bel berbunyi, mungkinkah? Han Li bertanya, itu benar, ayah telah keluar dari pengasingan. Dia mungkin akan memanggil kita besok. Kita akan bertindak sesuai rencana. Si Chuan Kong mengangguk. Baiklah. Han Li mengangguk, tapi ekspresinya serius. Rekan Taois Li, jangan khawatir. Rencana kakak ketiga selalu sangat mudah. Ayah pasti akan menyetujuinya. Si Chuan Kong menghibur Han Li saat melihat ekspresinya. Han Li tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, si Chuan Kong memberi Han Li beberapa instruksi lagi untuk dia perhatikan sebelum menyebarkan klon spasialnya. Han Li melihat ke arah Gunung Suci, lalu berbalik dan berjalan kembali ke kamarnya. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Han Li berpakaian rapi dan datang ke aula utama. Si Pokong dan si Chuan Kong sudah tiba di sini. Keduanya telah berganti pakaian mewah berwarna ungu dengan sabuk giok di pinggang dan mahkota ungu emas di kepalanya. Mereka tampak seperti murid keluarga kekaisaran di dunia fana, dan tampak sangat mulia. Mahkota ungu emas si Pokong tertanam dengan 3 mutiara yang bersinar, sedangkan mahkota si Chuan Kong jauh lebih redup dan tidak memiliki 1 mutiara pun. Maaf membuat kalian berdua menunggu. Han Li memandang keduanya lalu berkata, jangan khawatir, kami baru saja tiba. Si Chuan Kong tersenyum. Ayo pergi. Ekspresi si Chuan Kong tenang. Dia sedikit mengangguk pada Han Li lalu berjalan keluar. Mereka bertiga dengan cepat meninggalkan mansion dan melihat 2 kereta binatang diparkir di pintu masuk. Kereta binatang pertama sangat cantik. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan binatang yang menarik kereta juga merupakan binatang singa emas. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu emas tebal, dan terlihat sangat megah. Gerbong binatang kedua jauh lebih biasa, tapi jauh lebih besar dari yang pertama. Ada seorang pria berbaju merah berdiri di sampingnya. Itu adalah Bloody Marquis. Ketika Han Li melihat Bloody Marquis, Marquis juga melihat ke atas dan menyapa Han Li sambil tersenyum. Rekan Taois Li, kita perlu menemui ayah. Ayah paling menghargai hukum dan aturan alam suci, jadi kita tidak bisa berbagi kereta binatang yang sama. Aku harus menyusahkanmu dan Bloody Marquis untuk mengambil yang di belakang. Si Chuan Kong berkata kepada Han Li. Han Li mengangguk dan menaiki kereta binatang kedua dengan Bloody Marquis. Ayo pergi. Si Pokong dan Ye Zichen melangkah ke gerbong pertama. Setelah memberi perintah, kedua kereta binatang itu segera melaju ke depan. Lama tidak bertemu, rekan Daois Blood Drop Marquis. Banyak terima kasih kepada Anda karena telah menarik Daois Reflecting Bond. Jika tidak, rekan Daois Si dan saya mungkin tidak dapat kembali ke kota Yang Ye. Kamu terlalu baik, rekan Daois Li. Aku benar-benar malu untuk berbicara tentang apa yang terjadi di masa lalu. Yang Mulia Ketiga mengirimku untuk mengawalmu dan Yang Mulia ke-13 kembali ke kota Yang Ye, tapi aku tidak banyak berguna. Aku bahkan terluka parah oleh iblis tua itu, Zhao Gu. Aku harus mengasingkan diri untuk waktu yang lama untuk pulih. Saya mendengar bahwa Taois Radiant Bond dibunuh oleh Taois Li. Kekuatan Taois Li benar-benar tak terduga. Saya mengagumi Anda. Marquis berdarah terkekeh. Aku hanya bisa membunuh pendeta tulang pemantul itu karena segala macam kebetulan. Jika aku melakukannya lagi, akulah yang akan mati. Han Li tertawa. Rekan Li terlalu rendah hati. Tetesan darah Marquis tersenyum. Saat mereka berdua mengobrol, kereta binatang itu melaju ke depan.
Han Li hanya keluar beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar waktu, dia pergi ke distrik Maha untuk membeli barang atau mencari resep bagus untuk Whipping Soul Beast. Dia tidak pernah berjalan-jalan di sekitar distrik Raka, jadi dia tidak mengetahui situasi di sana. Sekarang dia berada di kereta binatang, dia perlahan melihat situasi di distrik Luojia. Karena dekat dengan Gunung Suci, medan seluruh distrik Luojia terbentang dari utara ke selatan, menunjukkan kemiringan yang menanjak. Tata letak distrik Luojia juga didasarkan pada hal ini. Lapisan bangunan memanjang dari dasar Gunung Suci sampai ke tepi tembok kota. Mereka diatur dengan sangat rapi, seperti tangga. Dan semakin dekat ke Gunung Suci, semakin tinggi dan megah bangunan di sekitarnya. Kedua gerbong binatang itu berbelok di beberapa sudut, dan jalan batu giok putih yang sangat lebar muncul di depan. Jalan ini selebar 100 meter, dan membentang lurus ke depan menuju Gunung Suci. Ekspresi Han Li tiba-tiba membeku, dan matanya menunjukkan sedikit keheranan. Kedua sisi jalan putih dipenuhi orang, padat sampai ke kaki Gunung Suci. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi hormat, dan mereka menyembah Gunung Suci, tetapi tidak memperhatikan si Pokong dan yang lainnya. Setiap kali kaisar keluar dari pengasingan, dia mengadakan upacara penyembahan surgawi. Semua orang di kota akan datang ke jalan suci ini dan beribadah sepanjang hari. The Blood Drop Marquis melihat ekspresi Han Li dan menjelaskan. Jadi begitu, Han Li mengangguk pelan. Kedua gerbong binatang itu tidak berhenti. Mereka mengikuti jalan giok putih dan dengan cepat terbang menuju Gunung Suci. Setelah setengah jam, kereta binatang itu akhirnya tiba di kaki Gunung Suci dan berhenti di depan sebuah istana besar. Istana ini meliputi area seluas beberapa ratus hektar, dan ada lebih dari 1000 istana. Semua istana terbuat dari sejenis kristal hitam. Kristal ini sangat halus, seolah-olah itu adalah kristal hitam kelas tertinggi. Itu memancarkan cahaya hitam murni, dan itu jelas merupakan bahan yang sangat bagus. Setiap istana ditutupi dengan ukiran dewa iblis atau binatang aneh, dan semuanya sangat indah. Ini adalah kediaman Kaisar Suci, Istana Suci. Markis Tetesan Darah menjelaskan kepada Han Li. Di sebelah istana ada alun-alun besar yang terbuat dari batu giok putih. Itu tidak lebih kecil dari istana, dan di tengahnya berdiri sebuah altar besar. Itu dibangun dengan bahan hitam kehijauan dan terlihat sangat sederhana dan tanpa hiasan. Kerumunan orang yang menyembah altar meluas sampai ke alun-alun. Saat ini, alun-alun dipenuhi orang. Mereka sedang menyembah altar dan melantunkan doa. Ayo pergi. Menurut aturan, kita juga harus memberikan penghormatan sebelum kita bisa pergi ke istana Kaisar Suci untuk menemui ayah. Kata si Pokong sambil turun dari kereta binatang dan berjalan menuju altar. Rombongan segera mengikuti dan dengan cepat sampai di bagian bawah altar. Han Li menoleh dan melihat bahwa tidak ada yang istimewa dari altar, hanya 2 patung besar. Meskipun kedua patung itu sangat sederhana dan tidak memiliki ujung yang tajam, mereka memberikan perasaan seperti hidup, seolah-olah mereka adalah 2 orang yang hidup dan bukan patung. Salah satu patung itu benar-benar putih dan merupakan seorang wanita dengan wajah yang ramah. Dia berdiri di sana sambil tersenyum, seolah-olah dia adalah ibu dari semua makhluk hidup, memberikan rasa damai. Patung lainnya benar-benar berbeda. Itu benar-benar hitam, dan memiliki 12 kepala dan 24 lengan. Semua kepala memiliki ekspresi yang berbeda, seperti kemarahan, kegembiraan, ketidakpedulian, kesedihan, seolah-olah mengandung semua emosi di dunia. Tangan juga membuat berbagai gerakan, seperti merentangkan jari, atau melambaikan tangan dan meraih, seolah-olah berusaha menangkap jiwa. Han Li melihat kedua patung itu dan matanya berkedip. Dia telah belajar banyak tentang wilayah iblis selama bertahun-tahun.
Kedua patung itu adalah dua dewa yang disembah oleh penduduk wilayah iblis, Dewi Nether dan Kaisar Saint Tiansa. Menurut legenda, seluruh wilayah iblis diciptakan oleh Kaisar Suci Tiansa setelah dia membuka kekosongan tak berujung, dan Dewi Nether menciptakan ribuan makhluk hidup di wilayah iblis. Dia adalah ibu dari semua makhluk hidup. Han Li secara alami tidak mempercayai rumor ini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat patung kedua dewa, jadi dia tidak bisa tidak melihatnya beberapa kali lagi. Tatapannya tertuju pada Dewi Nether untuk sementara waktu, tetapi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya dan menatap Kaisar Saint Tiansa. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat patung Tiansa Saint Emperor, tetapi itu memberinya rasa keakraban, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak bisa tidak melihatnya dengan hati-hati, dan cahaya ungu melintas di matanya. Saat itu, meski jaraknya masih jauh dari puncak altar, dengan penglihatan Han Li, kedua patung itu tampak jelas di matanya, dan dia tidak melewatkan satu detail pun. Ekspresinya berubah lagi, dan dia menatap pinggang Tiansa Saint Emperor. Ada sabuk giok yang melilit sabuk itu, dan sederet kata aneh terukir di atasnya. Kata-kata itu sama dengan kata-kata yang muncul di patung yang diperoleh Han Li dari Zhenren Zhaogu. Sepertinya tipe yang sama. Selama bertahun-tahun, dia sesekali mempelajari kata-kata di patung itu, tetapi sayangnya, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Sekarang, dia benar-benar menemukan sesuatu. Han Li diam-diam senang, dan dia akan melihat lebih dekat pada kata-kata itu. Pada saat itu, cahaya hitam melintas di mata salah satu kepala Kaisar Suci Tiansa, dan dia memandangnya. Tiba-tiba, aura kegelapan yang tak terbatas dilepaskan, dan semua cahaya di sekitarnya langsung ditelan. Hati Han Li bergetar. Dia merasakan jiwanya melompat dengan keras, seolah-olah akan tersedot keluar dari tubuhnya dan masuk ke kedalaman kegelapan. Tubuhnya terasa seperti ditekan di lapisan es, segala sesuatu di tubuhnya membeku, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya bisa menyaksikan semuanya terjadi, dan dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Namun, di saat berikutnya, semuanya menghilang di depan mata Han Li, cahaya kembali ke sekelilingnya, dan cahaya hitam di mata kepala istana juga menghilang, seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah ilusi. Meski hanya sesaat, Han Li merasakan semua bulu di tubuhnya berdiri dan jantungnya berdegup kencang, lalu mengambil langkah mundur. "Rekan Li, ada apa?" Blood Drop Markis menoleh, si Chuan Kong juga menoleh, mengungkapkan ekspresi terkejut. Melihat ekspresinya, sepertinya mereka tidak melihat ada yang aneh dengan patung itu. "Bukan apa-apa, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman melihat guru suci." Han Li terdiam sesaat, nyaris tidak menenangkan hatinya, dan berkata, "Rekan Li tidak perlu khawatir. Meskipun ayah kerajaan saya tegas, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal." Si Chuan Kong berkata sambil tersenyum. Han Li memaksakan senyum dan melihat patung Tiansa Saint Emperor lagi. Tetapi tidak ada perubahan pada patung itu saat ini. "Ayo pergi," si Chuan Kong berkata dengan lembut. Dia melangkah ke tangga altar dan memanjat. Han Li dan yang lainnya segera mengikuti dan dengan cepat sampai di puncak altar. Di bagian atas adalah tanah datar yang lebarnya puluhan meter. Selain kedua patung itu, tidak ada yang lain. Hanya ada rune yang terukir di tanah, membentuk susunan oval raksasa, dan di tengah barisan, ada puluhan orang berjubah pendeta yang duduk bersila. Mereka memegang berbagai alat sihir saat mereka bergumam pada kedua patung itu.